kasih. Bukan penyapu jalan, sayangannya pasukan kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tadi baca ini ya Pak, Allah itu bisa memanjangkan umur seseorang di halaman 2. Bagaimana Pak kita harus berbuat apa untuk mendapatkan perpanjangan umur tersebut? Buat apa? Iya. Buat apa? Umur panjang ya. Ya, tapi umur panjang untuk kebaikan-kebaikan maksudnya Pak. Iya. Satu aja. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berpendapat dengan memadukan antara hadis dan Quran yang ada di sini. Kalau Quran itu kedudukannya lebih tinggi dari hadis. Ini misalnya saya berpikir begini bagaimana? Quran itu kedudukannya lebih tinggi daripada hadis. Di Quran dinyatakan benar bahwa apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Jadi kematian tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Itu Al-Quran. Kemudian di hadis menyatakan barang siapa yang suka diluruskan rezekinya dan ditangguhkan kematiannya, hendaknya ia menyambung silaturahim. Kalau saya tanpa ada penjelasan yang lain, tanpa ada narasi dari mana pun, secara sederhana memaknai ini untuk ngeklopkan hadis tersebut, memaknai bahwa yang namanya umur panjang itu memang lebih makna majasi tadi kan. Jadi seorang yang luar biasa, ya bisa kita lihat tokoh-tokoh kita yang ahli silaturahmi apapun itu nyatanya namanya dikenang terus, namanya terus menerus di jiwa kita, sehingga kita pun juga sering mendoakan. Jadi saya kecenderungannya makna majasi Pak. Yes, ngaten. Nah itu bagaimana pendapat yang demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amalan. Ahsanu amalan. Jadi Allah itu mengutus manusia ya dalam hidup ini, hidup dalam mati ini, untuk apa? Untuk mana yang terbaik, amal, asal amalnya mana. Jadi kalau kita sudah berikan amal, nggak usah berharap yang lain, ya, nggak usah berharap lain. Pak Aris itu puluhan tahun saya saksikan ngerti kebun masjid itu, nggak pernah berharap gaji. Berarti alur-alur. Ya alur-alur ini itu. Nah, saya hasilnya. Ini nek pas ketemu duit 1 juta. Jangan gini, Apa? 50.000. Oh sering gue. Baru saya kemarin tuh 50. Mau cuci tangan, mau pulang. Saudara lempikan di 4 keran itu Pak. 50.000. Ya alhamdulillah Pak. Ya buka-buka sesuai 4 juta. Tak terduga. Nah, terus saya berikan bunga-bunga untuk di saya kan bikin taman di rumah teras. Nah itu saya bikin itu, akhirnya beli tanaman yang 5.000-an, nyampe. Sekarang sudah bagus ini, saya kasih lampu spot 2 sisi. Ya. Nah itulah berkahnya dari Itulah kayanya hati. Hati yang kaya. Termasuk yang dulu pernah nemu dompet saya terkait penghapus makan, dikasihkan orang tuh yang punya naik gojek sampai penghapus, memberikan dompet isi SNK. Beberapa orang itu bersyukur, ya, ketemu orang sudah dipapres, sehingga orang sebalikan, terus mereka kasih ongkos ganti untuk dia, tapi dapat kita. Karena aku udah mau aku minta
gitu. Iya. Sekarang yang kaya itu apa? Kayak apa coba Pak? Ini dompet itu. Dompet ini kayak apa coba? Oh dulu ternyata gini ceritanya nih ya. Panjang ini Bu ya. Saya tuh pertama di sisi Indomaret, Barat itu. Nah, itu saya melihat kok dompet ada bungkusan plastik hitam resep. Wah ini apa kok berat, sudah nanti lanjutin fotonya dulu nanti buka terakhir. Ternyata di isinya dompet yang ada di dalam ada struk, ambil gaji di uang di ATM, STNK masih berlaku, BPJS masih berlaku. Nah ini hati saya tuh rontok harus tak sampaikan ke rumah sana. Alamatnya kan jelas. Saya mau coba Pak. Belum nanti. Oh namanya cewek. Oh ya. Ini sampai alamat di sana ya Pak ya. Ternyata rumah ketemu orangnya enggak ada. Tetangganya bilang begini, Pak ini ibu ke Semarang sama anaknya, ada keperluan apa Mas? Laporan ke polisi kalau itu kan STNK kehilangan sama BPJS sekalian ke BPJS. Ya sudah Bu, ini dompet saya temu. Tapi tidak ada uangnya, hanya dua surat ini yang tolong sampaikan sama ibu. Tetangganya ambil foto, ambil HP. Di foto, saya kan di foto ya. Ya sudah, terima kasih. Saya tinggali nomor WA saya. Ternyata bar maghrib datang ke rumah. Bawa tas kresek, tas. Nah itu loh, pokoknya isinya sembako. Teman-teman. Roti, ada pisang apa enggak? Ada pisang apa enggak? Enggak ada. Tapi kan pisang tidur ini. Kamputan Pak. Yang penting ada minyak, gula, terus roti. Pokoknya itu makanan yang siap makan. Terus ngomong. Ini Pak, saya terima kasih loh Pak. Ini kan berkah Allah lewat jenengan, dompet saya ketemu. Yang jelas itu ada uangnya 1 juta Pak. Loh, saya itu enggak mau ada uang loh Bu. Ada di situ tembus di situ kan. Dia enggak apa-apa, saya sudah ikhlas Pak. Ternyata Pak, saya itu waktu nonton karnaval di kabupaten itu kan di jalan tuh Pak yang tahun yang lalu kan. Jadi dia gendong tas. Tas itu digendong disilet sama copet. Diambil tasnya, dompetnya. Diambil uangnya, dompetnya dibungkus kertas plastik hitam, dibuang ke tempat yang saya kerja itu tadi kan. Ya akhirnya sudah Pak, saya sudah ikhlas, nanti Allah akan ganti yang lebih banyak. Insya Allah aku kan. Itu yang kaya Pak terus bukan cobanya ada uang 1 juta tapi itu miskin. Iya, uangnya diambil. Terus dia mengatakan ikhlas. Ya alhamdulillah nanti Allah akan ganti yang lebih baik. Terus mau pulang nih ambil tas di dalamnya gitu kan, bawa tas sama anaknya. Diambil, saya dikasih amplop. Isinya 100.000 Pak. Lupa ini saya terima kasih lupa. Enggak Bu, udah ikhlas saya menolong jenengan kok jenengan. Udah Pak disesel-sel kene bawah telaprak wedo. Iya, Pak kita pulang. Nah ini berkah rezeki ya datanya tidak disangka-sangka buat saya kan. Ya toh. Dengan menolong itu. Coba kalau saya tidak berpikiran kembalikan ke alamat, tidak mungkin dia ke sini. Dia lewat Pak, dia ngurus selama kehilangan BPJS. Biayanya mahal bayarnya kan gitu. Itulah. Jadi kasus ini menandakan bahwa bahwa yang jelas hanya manusia. Jadi orang yang bertawaf itu pasti ditolong dari Allah, dari apa yang kita paham katanya. Ini ada satu lagi ya. Ada satu lagi. Di luar itu Pak, ini dulu biar Yes, pilih sebuah saya proyek di Samarinda. Belum Jumatan di masjid provinsi Kalimantan Timur Samarinda. Uang tinggal dompet 5.000. Wah ini hati ini mau masukkan ke kota amal apa
nanti biaya angkot ke proyek, kan gitu Bapak. Sepakat dari saya itu masuk Kota Amal. Kan. Selesai Jumatan, duduk di teras masjid, kenalan orang nakoda kapal dari Klaten. Dia muat batu bara karena tongkangnya itu masih isi di Kutai Negara, dia tongkang masuk ke pelabuhan dekat masjid provinsi kan. Ngomong Pak Tris dari mana? Semarang kan itu. Dia kan Klaten. Ya terus akhirnya Pak Tris sudah makan siang? Belum Mas. Monggo, niku warung sebelah masjid ini ada warung enak. Saya tuh kalau jalan di sini langganan di situ, tukang ngisi batu bara kan. Ya sudah Mas, monggo. Ya, akhirnya makan, gitu. Dibayari dia. Berdiri dulu dia Pak ke kasir toh Pak. Dompet terus dibayar. Berapa Bu ini? Pak Tris enggak tahu. Enggak usah. Dibayar terus uang 3 lembar biru dikasihkan saya. Pak ini untuk jenengan tumbas rokok. Iya Bu. Rezekinya datanya tidak disangka-sangka kayak gitu. Rezeki. Modalnya 5.000 ya. Nah, 5.000 kan modalnya berapa itu lipatnya? Kan Sama aku. Makan. terus Pak saya minta doa restu karena tongkang ini saya tarik ke Korea untuk kirim batu bara ke sana. Ya mudah-mudahan nanti berangkat pulang sampai rumah sehat selamat. Amin. Kan benar Pak. Ya gitu. Ya. Yes. Jadi ini kasus yang sama saya betul. Ya. Artinya saya menyaksikan sendiri dia itu mengabdi di masjid itu tanpa pamrih. Iya. Bersihkan taman-taman semua situ itu nggak dibayar waktu itu. Iya. Karena sebelum saya membina Masjid Agung, ketika Pak Mensi bicara masalah tenaga marbot, Pak Desa surat masuk marbot itu. Dan semua tidak apa-apa, marbotnya ada batasan. Akhirnya sekarang dapat honor dari daerah ya Pak. Iya. Desa berat. Nah, itu jadi Pak. Potong 100.000 untuk subsidi Amit Batam. Jadi nomor 900. Wah, luar biasa. Itu sudah satu. Kayak pensiunannya. Ya, jadi itulah orang bersedekah, orang beribadah itu gak ada rugi. Ya. Dan yang orang lain bayar kurang tentunya apakah berada di sini yang lain. Tapi kalau kekurangan misalnya belanja apa sambat anak kan sering kan dilangan damai sama toh. Beli sayur apa kan gitu. Ya, Sendirian Pak di rumah ini. Di rumah Bapak. Ya. Ini Pak, hubungan dengan umur dan rezeki. Oh iya, umur itu setuju, itu majasi. Majasi gitu. Majasi ya. Udah dijawab dulu ya sendiri. Majasi. Berbanyak. Majasi. Ya. Ini berhubungan dengan apa rezeki dan umur, insya Allah. Bismillah. Kita mendapatkan istri juga rezeki Pak. Oh iya. Oh iya. Anak Mendapatkan rezeki. anak juga rezeki. Nah, Istri 2 rezekinya banyak. kalau tidak punya istri, tapi pertama alhamdulillah Pak Tris kembali lagi ke musola sini. Masya Allah. Dulu pernah saya membaca, saya izin untuk mengundurkan diri dulu gitu dalam grup itu. Pertama saya ucapkan alhamdulillah. Ini juga rezeki Pak. Tapi saya selingi dulu ya. Saya tuh sudah ngomong Pak Bambang, Pak, halo Pak. Ini kan ya Pak. Saya tuh kalau dari rumah terus ke masjid melewati Masjid Agung. Itu rasanya kurang nyaman karena masjid ini kan selalu standby sholat di sana 5 waktu. Terus ke belakang Ya. kuburan. Ya, saya yang penting jenengan rawuh itu alhamdulillah. Karena Pak Bambang itu bela-bela kok Pak Tris. Terus kadang-kadang anak itu kalau sudah dewasa menjadikan mungsuh, itu juga rezeki tidak Pak? Bukannya rezeki tadi, terus berteman atau bersahabat, bersaudara
kita diperkenalkan di jamaah ini misalnya juga rezeki. Tapi bagi Pak Iftah sayangannya mungkin juga bukan rezeki itu. Ya, untuk saya kalau kenal sama Pak Iftah gitu loh. Bagi Pak Iftah gitu, bukan rezeki ini ya, gitu. Ini yang pertama, hubungannya rezeki dengan kita dikenalkan Allah dalam jamaah di waktu tua. Dalam suatu riwayat bahwa kita itu sebetulnya sudah dikenalkan oleh Allah, ruh-ruhnya itu saat kita sebelum berkenalan gitu. Yang kedua ini Pak, yang tadi panjangkan umur itu juga misalnya kita kan sekarang model apa ya, IT atau Google. Seperti Kiai Haji Zainuddin Amsyid, walaupun sudah meninggal kita dapat mendapat tausiahnya. Seperti Bapak Haji Aslori itu juga kalau mendengarkan rahasia masih mendengarkan orang meninggal tapi masih bisa bicara gitu. Nah, ini apakah juga salah satu tanda panjang umur? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama awalku wa altukum fitnah. Ya, jawab pertama. Sesungguhnya anak, harta, istri itu fitnah, cobaan. Kalau kita bisa membawa dia ke arah yang baik itu rezeki. Ya, rezeki. Tapi kalau kita biarkan anak itu akhirnya berdarah dengan atas tujuh, berarti itu kita yang akan silakan. Seluruh sikap menjaga ihsan orang tua itu nanti akan diberikan di akhirat. Orang tua saya tidak pernah ngasih saya sholat, akhlak tidak pernah. Maka ketika orang tua itu bagus amalnya, dia akan ketarik ke neraka. Maka orang tua penting sekali untuk mengajarkan anak akhlak, agama penting sekali. Kalau anaknya rajin sholat, rajin ngaji macam-macam dan akhlak bagus, orang tuanya akan lancar masuk surga. Tapi kalau buruk, maka inam Allah wal-bina. Itu jadi cobaan yang berat. Dan orang tua akan terseret masuk neraka. Meskipun hanya saudara, dia orang beriman. Maksud saya gini, kapan putusnya anak itu dengan orang tua? Maksudnya tanggung jawab. Ya. Nah, dia kan sudah punya anak lagi, dia juga sudah jadi orang tua maksudnya. Nah, tapi dia dengan yang kita harapkan itu jauh. Nah, gitu. Tentang keagamaannya itu apakah masih ditarik tanggung jawab sebagai orang tua terus? Ya, amal ketika anak sudah nikah, maka itu lepas tanggung jawab. Tapi ketika orang tua tidak memberikan pembelajaran agama yang bagus, maka itu akan menjadi tanggung jawab nanti di akhir. Kalau orang tuanya sudah menyampaikan sesuatu yang baik, anaknya bandel, kan ada anak bandel, maka itu sebagai hujah. Di akhirat akan jadi hujah. Alasan bahwa Allah paham caranya engkau sudah melakukan yang terbaik. Berarti anak itu tetap tanggung jawab sendiri. Tapi kita jadi dia akan ditanya. Cuma kita punya hujah. Hujahnya adalah kita sudah melakukan yang baik. Itu yang banyak. Yang penting jangan sampai orang tua terlepas. Masalah agama, masalah akhlak, semuanya. Maka orang tua nangis kalau anaknya nggak mau sholat, nggak mau ngasih itu susah. Jangan sampai anak kita kemudian akan menjadi penghalang kita menjadi beramal baik dan masuk surga. Gitu ya. Yang berarti apa ya? Yang berarti apa ya? Ini panjang umur seperti Pak Zainuddin Amsyid, Pak Aslori itu kan apakah itu tanda panjang umur juga? Itu masasi yang berbicara tadi itu, masasi. Jadi orang yang meninggal selesai banyak sekali, nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa, gitu, nggak punya apa. Tapi ketika orang itu bersasa sebagai guru, sebagai ustaz, sebagai kiai, sebagai pemimpin yang adil, ya, yang bagus, kayak Pak Harto itu jangan sama-sama semua saja. Karena zaman itu kata yang baik ya. Itu enggak, yang itu masjidnya berapa ribu, ratus ribu masjid yang dibangun Pak Harto. Amal bakti muslim. Itu akan menolong Pak Harto ketika menteri yang bilang Dan haji aman. dan haji aman Waktu itu. saya sama masuk Pak Harto nggak bisa sama itu Terayakut.
Ada lagi? Tidak ada tuh. Bapak mau tanya? Silakan. Oh, udah pernah yang memperbaiki di masjid ya, kasihkan membantu seperti ini 200 dua kakek murtad Murtad itu 20 juta. itu yang di sini itu loh orang ini Iya. Di masjid mana itu? Ya, Darah. Oke, barangkali sudah nggak ada yang tanyakan. Mari kita akhiri. Monggo ini ada Ustaz Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sholat maghrib musola al-Rahim yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita dengarkan tausiah yang disampaikan Bapak Ustadz kita Haji Muhammad Umar As-Siddiq untuk tausiah buka bersama Senin. Kita kesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara. Dan untuk sempurna majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, mari majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.